lagi dengan saya Sintiali di YouTube channel Agus Lutan Official. Firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan dari Tuhanlah yang terlaksana." Saudara-saudara, hendaklah di dalam setiap keputusan hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Yakinlah bahwa kita akan sangat diberkati hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Salam revival. Selamat bergabung di ibadah Sunday Revival YouTube channel Agus Lutan Official. Mari terus bersuka cita dan bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Woo! Yeah, yeah. Oh yeah. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari sama-sama katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama. Engkau baik. Come on. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Oh, teramat baik. Engkau baik, 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 teramat baik. Yang setuju Dia baik katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak pernah habis dan henti-hentinya kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
kami Tuhan, ini hidup kami, ini doa kami bawa persembahkan hanya kepadamu. Terimalah Tuhan, ini kami Bapa, kami bawa hidup kami hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, angkat suaramu, nyatakan kebesarannya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu di dalam hidupku Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, amen. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Happy Sunday saudaraku, Shalom. Sedang kita bisa berjumpa lagi di ibadah Sunday Revival di YouTube channel Agus Lutan Official. Bersyukur untuk hari yang baik, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya hadirat Tuhan melawat, menjamah, memberkati setiap kita dan sudah menyiapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang baik, terima kasih. Ini saatnya kami mau duduk diam, bersabdalah kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, penuhkan hamba dengan hikmat, wibawa, otoritas ilahi. Terangi hati pikiran kami Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bekerjalah
Yang sakit kau sembuhkan, yang susah kau hiburkan, yang lemah kau kuatkan, yang berbeban berat kau berikan kelegaan, yang sedang putus asa, patah semangat, kau bangkitkan semangat yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan khotbah minggu yang lalu dan kita akan membaca ayat yang sama dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang menulis demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.' Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan." Minggu lalu kita sudah belajar bahwa setiap orang punya masalah. Dalam ayat yang kita baca ada 2 wanita. Wanita yang pertama janda seorang nabi yang takut Tuhan, tapi dia punya masalah finansial, punya masalah hutang, dan kemudian debt collector, penagih hutang, ingin mengambil anaknya untuk menjadi budak. Wanita yang kedua, wanita yang kaya, wanita yang sukses, saudara sekalian, dan wanita ini wanita yang generous sekali menerima Elisa tinggal di rumahnya, tapi sayang dia tidak punya anak. Tapi yang luar biasa, Tuhan menjadi jawaban bagi kedua wanita ini. Tuhan memberikan jalan keluar bagi wanita ini. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, itu tidak penting. Yang penting ada jalan keluar. Yang penting ada jawaban. Yang penting ada solusi di dalam Tuhan. Amin. Anda percaya? Nah, kita sudah belajar minggu lalu untuk mengalami jalan keluar, solusi dari Tuhan, kita harus mengubah perspektif kita. Cara pandang kita harus berubah. Jangan seperti wanita janda ini yang negatif, yang pesimis, yang gak ada optimis yang sama sekali. Selalu berkata tidak ada, selalu berkata masalahnya tidak ada jalan keluar, dia tidak kuat, dia tidak sanggup. Saudara sekalian, sangat negatif. Dan ini membuat dia kehilangan kekuatan, kehilangan semangat, kehilangan harapan. Kita harus mengubah perspektif kita, melihat melampaui apa yang kita alami. Dan kita sudah belajar minggu lalu. Yang kedua yang kita mau pelajari hari ini adalah kita harus melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mesti searching aset-aset yang Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kita. Pertanyaan yang diajukan Elisa kepada wanita janda ini adalah, apa yang kau punya di rumahmu? Saudara sekalian, minggu lalu saya katakan Elisa adalah seorang coaching yang hebat, saudara. Karena coaching akan mengajukan pertanyaan yang powerful sehingga orang itu bisa menemukan jawabannya sendiri.
Seringkali kalau kita jadi konselor, kita konseling orang, kita berikan arahan, kita berikan nasihat, kita berikan jalan keluar. Tapi orang itu biasanya tidak melakukan apa yang kita katakan. Bahkan seringkali mereka bertanya, mereka konseling sama kita diajak berdebat saudara sekalian. Tapi coaching enggak, coaching berbeda. Coaching itu mengajukan pertanyaan, orang itu mengadakan searching. Dia mengadakan analisa kepada dirinya, dia mencari jawaban dari pikirannya, dari kreativitasnya. Dan itu memacu orang untuk bisa mengeksamin, memeriksa dirinya. Nah saudara sekalian, Elia coaching yang hebat. Dia bertanya, apa yang ada di rumahmu? Seringkali kita tidak melihat apa yang kita punya, tapi kita cenderung melihat apa yang orang lain punya. Saudara sekalian, cerita anak yang sulung. Kita sudah biasa dengar cerita anak yang bungsu. Bagaimana dia memaksa bapaknya untuk memberikan hartanya kepada dia. Dan dia pergi berfoya-foya, akhirnya dia jatuh miskin. Dia pulang ke rumah dan bapaknya menerima dia. Nah sekarang kita berbicara tentang anak yang sulung. Ketika anak sulung pulang dari ladang, dia kaget. Di rumah ada pesta besar, ada suara musik, saudara, ada pesta kegirangan, kegembiraan yang luar biasa. Dia nggak senang, dia nggak happy, dia cari tahu ada apa yang terjadi. Ternyata pelayan bilang bahwa adiknya pulang dan bapaknya sambut meriah, dibuat pesta, potong lembu saudara, dibuat perayaan yang luar biasa. Dia marah, dia nggak mau masuk, dia ngambek saudara sekalian. Terus bapaknya keluar, dia berbicara dengan bapaknya, dia berkata bapak tega banget. Adik yang jahat yang sudah ambil bagian harta, pulang bapak terima dengan baik, dibuat pesta. Aku yang ngabdi sama bapak, aku yang dekat sama bapak, aku yang rawat, yang tinggal sama bapak. Bapak gak pernah buat pesta buat aku. Jawaban bapaknya mengagetkan. Bapaknya bilang, anakku, bukankah semua yang sisa ini adalah punyamu? Menurut tradisi orang Yahudi, anak sulung berkatnya 2 kali lipat. Jadi saudara perhatikan, anak bungsu cuma dapat 1/3 dari harta bapaknya. Dan dia sudah mengambil harta itu. Dia gak punya jatah lagi, dia gak punya warisan lagi, gak punya saudara. 1/3 udah diambil, kok dia foya-foya, dihabisin. Jadi sisa 2/3 itu punya si anak sulung. Artinya bapaknya bilang, kalau kamu mau pakai aja. Kamu yang bodoh, kenapa kamu gak potong lembu buat pesta, merayakan dengan teman-teman kamu? Mengapa kamu kehilangan sukacita? Sewajar diberkati Tuhan, seringkali kita marah dengan apa yang orang punya dan kita tidak bisa bersyukuri apa yang kita punya. Saudara, jangan cenderung melihat kekayaan orang, kita lupa melihat kekayaan iman kita, kekayaan rohani kita. Kita silau dengan pesona orang, kita lupa akan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Anak yang sulung itu kaya. Dia punya 2/3 bagian harta warisan bapaknya, tapi dia gak tahu itu. Dia gak lihat itu saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang Tuhan sayangi, kita searching apa yang ada pada kita. Saudara, setiap kita pasti punya kelemahan, setiap kita pasti punya kekurangan. Jangan ratapi kekuranganmu, jangan ratapi kelemahanmu. Kenapa? Setiap orang Tuhan itu adil, memberikan juga kelebihan-kelebihan, memberikan potensi-potensi, memberikan karunia-karunia. Kalau kita belajar dari 2 sister, 2 saudari, saudara sekalian, Lea dan Rahel. Memang ya, yang namanya saudara atau saudari seringkali kompetitif ya. Saudara, abang dan adik, cici dan adik itu seringnya bersaing saudara sekalian. Mencari perhatian, ingin lebih cantik, ingin lebih bagus, lebih baik, lebih skalanya. Nah, terjadi persaingan antara Rahel dan Lea. Lea sayangnya tidak cantik, Rahel cantik. Tapi Tuhan adil. Walaupun Lea tidak cantik, dia subur, dia bisa punya anak. Rahel itu cantik tapi mandul, gak bisa punya anak. Saudara, jangan fokus dan meratapi kekurangan, kelemahanmu. Tapi lihat kelebihan yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Maka dari itu kita butuh untuk searching. Kita butuh untuk melihat apa yang ada di dalam kita. Apa yang kita punya. Seringkali saudara, jalan keluar dari masalah kita, jalan keluar dari pergumulan kita, itu ada pada kita.
Sumbernya ada pada kita, yaitu pada iman yang ada di dalam kita, pada kekuatan kita yang luar biasa, pada potensi, pada skill, pada karunia-karunia yang hebat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Betul gak saudara? Makanya kita harus melihat apa yang kita punya. Saudara, kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Bukan dengan baju perangnya Saul, karena baju perang Saul itu terlalu besar dan keberatan buat Daud. Daud hanya pakai ketapel. Apa yang ada pada dia adalah ketapel, dan dia pakai, saudara, melawan Goliat. Dan Goliat kalah, Goliat mati, saudara. Jemaat yang diberkati, apa yang ada pada Anda? Musa ketika terjepit antara di depan laut, di belakang Firaun mengejar. Dalam keadaan panik dan bingung, gak tahu berbuat apa. Bangsa Israel udah ngeluh tuh. Bangsa Israel udah ngomel-ngomel, udah menggerutu tuh. Nah, Musa berseru, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Tuhan berikan tongkat kepada Musa. Ingat, tongkat ini waktu dilempar di depan Firaun menjadi ular. Dan tongkat ini juga yang membelah Laut Merah. Jemaat yang diberkati, apa yang ada padamu? Jangan keluarmu ada pada skillmu. Mungkin kau ahli memasak. Mungkin kau ahli, saudara, merajut baju. Ada seorang ibu, saudara, dia itu jago masak. Dia itu suka masak, saudara. Dan ekonominya sih biasa-biasa aja tadinya. Ya, seorang wanita biasa dengan suami yang bekerja. Tapi dia punya potensi memasak. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika pandemi itu? Dia mulai buat kursus masak, tapi secara online, melalui Zoom. Nah, dia ini orang yang gak pelit ilmu, yang suka nolong, yang punya hati, ingin supaya murid-muridnya berhasil. Ada tahu, saudara, itu jadi viral dan dia jadi terkenal, saudara sekalian. Padahal adiknya cerita sama saya, makanan cici saya, makanan kakak saya sih biasalah, gak spesial. Tapi orangnya ingin mendidik orang bisa masak. Dia punya hati yang perhatian kepada anak didiknya. Saudara tahu, dia buat kursus masak nasi goreng, itu yang ikutnya ribuan, saudara. Dan itu bayar loh, saudara. Yang tadinya wanita biasa-biasa, tapi dengan potensi skill dia suka masak, itu menghasilkan uang yang sangat banyak. Ekonominya berubah. Ekonominya diberkati Tuhan luar biasa. Dulu, saudara, adiknya yang bayarin dia ke luar negeri. Sekarang dia yang bayarin adiknya ke luar negeri. Hebat kan? Luar biasa kan? Apa skillmu? Apa talenta yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita? Ada banyak orang waktu pandemi kemarin survive karena talenta memasak, skill memasak, saudara sekalian. Jual makanan secara online. Apa yang menjadi skill saudara? Apa yang menjadi talenta, karunia yang Tuhan invest dalam hidup saudara? Mungkin itu, saudara sekalian, bisa menjadi modal jalan keluar bagi masalah pergumulan kita. Mungkin itu kreativitas, kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang yang tadinya jago IT, saudara. Yang tadinya ngerti soal YouTube, jago syuting, jago ngedit, saudara. Sekarang itu kepake banget. Anda tahu, seorang teman cerita bahwa gaji orang IT jauh lebih besar dari gaji orang ekonomi. Betul, saudara? Karena ilmu itu kepakai. Sekarang Anda cari, saudara, orang-orang yang edit, yang syuting, yang jago YouTube ini, itu susah banget, saudara. Jual mahal, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kepake banget sekarang. IT itu kepake banget, saudara sekalian. Sekarang ada istilah coding segalanya, semua kan serba online sekarang. Jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin Tuhan kasih kepintaran kepadamu soal IT. Saya punya teman, orangnya sih biasa-biasa aja, nggak spesial. Ya, dibilang pintar ya enggak, dibilang bodoh ya enggak, rata-rata lah, saudara. Tapi dia suka banget IT, dia suka banget main komputer, dia suka banget, saudara. Dan sekarang dia sukses. Karena dia menguasai IT, dia menguasai komputerisasi, ngerti banget, saudara. Karena dia jago di situ. Dan itu yang mengangkat ekonominya. Dan dia memperoleh jalan keluar dari kepintarannya, dari kreativitasnya. Hari-hari ini harus kreatif. Orang kreatif bukan karena pintar loh. Tapi orang kreatif karena kepepet. Maka dari itu, saudara sekalian, kita searching.
Kita harus lihat nih, apa yang ada pada kita. Apa karunia, potensi, skill, kreativitas yang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita bisa memperoleh jalan keluar dari semua masalah pergumulan kita. Wanita itu katakan, cuma buli-buli berisi sedikit minyak. Aduh, nothing lah, gak ada apa-apanya. Makanya ingat 5 roti 2 ikan, ya nothing lah, sangat sedikit. Gak mungkin bisa memberi makan sekian ribu laki-laki, belum lagi wanita dan anak-anak. Ini not enough, gak cukup. Kita selalu mental kita not enough, gak cukup, gak bisa, gak mungkin, terlalu sedikit. Itu mental kita. Betul gak saudara? Tapi di tangan Yesus yang 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki saja. Belum wanita dan anak-anak, bahkan sisa 12 bakul. Jangan anggap enteng hal yang kecil yang kau punya. Jangan anggap enteng skill yang kecil, talenta yang kecil, karunia yang kecil yang Tuhan berikan buat saudara. Saya gak punya banyak karunia loh. Saya banyak gak bisanya daripada bisanya. Saya cuma punya satu bisa khotbah saudara. Dan sepertajam karunia saya manage karunia saya dengan baik dan puji Tuhan. Tuhan memberkati saya melalui talenta saya bisa khotbah. Amin saudara sekalian. Apa? Mungkin hal yang kecil dalam hidup Anda. Cuma buli-buli yang cuma berisi sedikit minyak. Sedikit sekali. Gak mungkin bisa bayar hutang. Oh, di tangan Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak cukup, yang not enough, bisa diberkati berlimpah-limpah-limpah. Jangan anggap enteng hal yang simple, hal yang sederhana yang kita punya. Jangan anggap enteng hal yang tidak signifikan yang kau punya. Tuhan bisa pakai. Semuanya dimulai dari small beginning. Semuanya dimulai dari permulaan yang kecil. Makanya jangan minder sama orang. Orang kayaknya karunianya hebat. Orang kayaknya potensinya luar biasa. Orang kayaknya skillful banget. Kita cuma sedikit. Jangan minder. Saudara, Allah Tuhan memulai dari yang kecil. Dari cuma hal yang biasa. Hal yang sederhana. Saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa. Luar biasa banget. Mukjizat itu dimulai dari apa yang dia punya. Makanya pertanyaan Elisa memprovokasi wanita itu untuk melakukan searching. Melihat apa yang ada pada dirinya. Seringkali jalan keluar dari masalah kita adalah iman yang ada di dalam kita. Cuma masalahnya Anda gak pernah exercise iman Anda. Anda gak pernah latih iman Anda. Anda gak pernah aktifkan iman Anda. Masih ingat ketika Yesus bersama murid-muridnya dalam pelayaran di Danau Galilea. Alkitab berkata Yesus sedang tidur. Datang badai yang sangat dahsyat. Murid-murid panik saudara. Padahal mereka nelayan loh. Mereka sudah terbiasa dengan laut, terbiasa dengan badai. Begitu datang badai yang sangat dahsyat, mereka panik. Dan ketika mereka panik, Petrus datang sama Yesus dan kaget. Lihat Yesus tidur. Dia kaget banget. Kok Yesus bisa tidur ya? Belajar dari Yesus, sekalipun krisis, sekalipun badai datang, kita bisa tidur nyenyak. Itu berkat orang benar. Nah saudara sekalian, Yesus tidur malah Petrus jadi marah. Dia bilang, Yesus, kamu tidak peduli kita akan mati. Saudara, kita sering sekali saudara menyalahkan Tuhan. Ketika kita punya masalah, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak peduli sama saya, Tuhan gak perhatian sama saya. Saudara, kadang-kadang Tuhan saking sayangnya sama kita, dia tegur kita kalau kita salah. Kadang-kadang saking sayangnya Tuhan sama kita, dia ingin berkati kita lebih, dia berikan ujian. Ujian, teguran itu bagian dari kasih Tuhan kepada kita. Jangan pernah berpikir ya, Tuhan gak sayang sama Anda, Tuhan gak peduli sama Anda, Tuhan gak perhatian sama Anda. Oh, Tuhan sayang sama setiap kita. Tuhan care, Tuhan peduli, Tuhan perhatian kepada setiap kita. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, setiap pagi dia memperhatikan kita. Dia melihat kita, anak-anaknya. Luar biasa. Dan akhirnya Yesus bangun, Yesus menghardik badai itu. Sudah perhatikan, badai ini bukan hal cuaca. Tapi badai ini adalah serangan iblis. Karena dikatakan Yesus rebuke, Yesus hardik.
Biasanya yang dihadik itu iblis. Jadi ini adalah badai yang dikirim oleh iblis. Perbuatan iblis di balik badai itu. Ditengking sama Yesus, dihadik sama Yesus. Dan seketika itu juga menjadi tenang, damai kembali. Terus Yesus menegur Petrus. Kamu Petrus yang imannya kecil. Imanmu kecil, kata Yesus. Kenapa Yesus katakan demikian? Seharusnya saudara, badai itu menjadi kesempatan, menjadi platform bagi Petrus untuk menggunakan imannya, untuk melatih imannya, untuk exercise imannya, untuk mengaktifkan imannya. Berarti kalau Petrus pun hardik badai dengan imannya, badai pun akan tenang. Tapi Petrus tidak lakukan itu. Malah dia datang sama Yesus, jerit-jerit, panik-panik, nyalain Yesus. Saudara, seringkali apapun badai dalam hidup Anda, apapun masalah dalam hidup Anda, ayo pakai iman Anda. Aktifkan iman yang ada di dalam kita. Saudara, bangun imanmu saudara. Sehingga engkau akan menemukan jalan keluar karena imanmu. Yesus katakan, saudara, apapun yang kau terima itu dari imanmu. Imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang memberkati engkau, imanmu yang memulihkan engkau, imanmu yang memberikan kemenangan kepada engkau. Kunci rahasianya ada pada imanmu dan itu ada di dalam engkau. Amin saudara, amin. Ayo searching, lihat apa yang ada dalam kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, untuk kita menemukan solusi dari masalah pergumulan kita harus memperbesar saudara kapasitas kita, kemampuan kita. Ini penting sekali. Karena Elisa berkata kepada wanita janda ini, dia berkata, ambillah, pinjamlah tempayan-tempayan dari tetanggamu. Jangan terlalu sedikit. Ketika wanita itu menutup pintu, sometimes miracle itu private. Mukjizat itu private, iman itu private kadang-kadang. Tuhan ingin kita menutup pintu karena Tuhan mau bekerja private dalam hidup kita. Tuhan mau bekerja secara tersembunyi, personal dengan kita. Orang gak perlu tahu, orang gak perlu ikut campur. Private Tuhan mau bekerja, memproses hidup kita, membentuk hidup kita. Orang gak ngerti, orang gak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Private. Tutup pintu. Dan apa yang terjadi, dia tuangkan minyak, tempayan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Dan minyak berhenti ketika tempayannya habis. Artinya apa? Berkat Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, pertolongan Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir berdasarkan kapasitas yang kita sediakan. Tuhan selalu mengisi apa yang kosong. Dia menciptakan langit dan bumi kosong. Dia mengisinya dengan ciptaannya. Dia membangun bait Allah kosong. Dia mengisi saudara. Apapun yang kosong akan diisi oleh Tuhan. Artinya apa? Berkat Tuhan akan mengalir dengan deras tergantung kapasitas. Tergantung kemampuan. Ini yang penting sekali. Ini penting dan penting sekali. Kapasitas kita akan menentukan berkat yang kita terima. Akan menentukan berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Makanya jangan puas dengan hal yang kecil. Mimpikan hal yang besar. Jangan puas dengan visi yang kecil. Ayo stretching iman kita. Untuk kita boleh melihat berkat-berkat visi yang lebih besar Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kita harus increase, kita memperbesar kapasitas hidup kita saudara sekalian. Ada 3 kapasitas yang Tuhan lihat. Yang pertama, Tuhan melihat kapasitas iman kita. Berkat Tuhan tergantung dari kapasitas imanmu. Makanya dikatakan ada ukuran iman. Ada iman yang kecil, ada iman yang besar, betul nggak? Ada iman yang ragu-ragu. Saudara sekalian, kapasitas iman itu yang menentukan berkat yang kau terima, yang Tuhan percayakan kepadamu. Kita terima berdasarkan iman kita. Ini penting sekali. Maka dari itu iman ini harus diperbesar. Iman ini harus kapasitasnya di enlargement, diperbesar saudara. Nah, gimana caranya? Kita memperbesar iman kita melalui penderitaan. Penderitaan membuat iman kita stretching, membuat iman kita jadi maksimal, membuat iman kita jadi luar biasa. Saudara, kenyamanan
membuat iman kita mandek, iman kita lumpuh, iman kita tidak ngapa-ngapain, saudara. Justru masalah penderitaan membuat iman kita jadi kuat, iman kita jadi luar biasa, iman kita jadi besar. Makanya dalam penderitaan jangan mengeluh, karena itu imanmu lagi besar, imanmu lagi di enlargement. Oh, kapasitas imanmu lagi diperbesar oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat kapasitas hati kita. Ini penting sekali. Tuhan memilih Daud bukan karena performance-nya, tapi karena hatinya. Kita lebih mementingkan performance daripada hati. Kita merawat penampilan kita pakai baju bagus, kita rawat muka kita. Tapi kita nggak pernah merawat hati kita. Kita menyepelekan hati kita. Tuhan lihat hati. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, itu tergantung kapasitas hati kita. Makanya hati ini harus murni, hati ini harus bersih, hati ini harus tulus, saudara. Nah, caranya kita memperbesar kapasitas hati kita, yaitu cek motivasi hati kita. Search our heart, selidiki hatimu. Dan itu doa yang berbahaya Daud ucapkan, search my heart. Kalau kita berani minta Tuhan menyelidiki hati kita, apa yang Anda lihat? Mungkin iri hati, sakit hati, dendam, kebencian, betul gak? Itu yang jahat ada di hati kita, yang licik ada di hati kita. Hati ini harus bersih, hati ini harus murni. Dan itu yang menyebabkan berkat Tuhan dicurahkan. Kalau motivasi hatimu benar, tulus, bersih, saudara, gak ada manipulatif, gak ada apa hidden agenda tersembunyi. Tulus, murni, bersih. Percaya ada berkat-berkat akan dicurahkan Tuhan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan lihat kapasitas karakter kita. Nah, karakter ini penting. Karakter bisa mengangkat Anda, karakter juga bisa menghancurkan Anda. Banyak orang karakternya buruk, orangnya suka dengki, orangnya pembohong, hancur hidupnya. Tapi orang yang karakternya baik, murah hati, orang yang mengasihi, mengampuni, orangnya optimis, sukacita, orangnya itu penuh belas kasihan, akan diberkati Tuhan. Makanya khotbah Yesus pertama berbicara tentang karakter, sabda bahagia. Ingat, berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang murah hati, itu bicara karakter. Tuhan ingin menekankan pada murid-muridnya, karisma boleh, pesona, talenta, karunia, is okay. Tapi yang penting juga adalah karakter. Karena karisma Anda tidak bisa melampaui karakter Anda. Karakter itu penting sekali. Dan untuk karakter diperbesar kapasitasnya, ya diproses, dibentuk Tuhan. Untuk sabar, kita ketemu orang-orang yang buat kita tidak sabar. Betul gak, saudara? Untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi kemarahan, Tuhan mau ngirim orang-orang yang buat kita marah, kita emosi. Nah, bisa gak kita kontrol emosi kita? Ada pembentukan, ada proses yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kalau kau punya kapasitas yang besar, maka Tuhan akan berkati kau berkat yang besar. Amin, saudara. Ini penting dan penting sekali bagi setiap kita. Kapasitas iman, kapasitas hati, dan kapasitas karakter kita. Makanya Elia katakan, tempayannya jangan sedikit, harus banyak. Amin. Dan begitu tempayan terakhir diisi, minyaknya berhenti. Seorang tuan memanggil hambanya. Yang satu diberi 5 talenta, 1 2 talenta, 1 talenta. Saya pikir kok gak adil ya. Tuhan bekerja dengan keadilannya berdasarkan kesanggupan, berdasarkan kapasitas, berdasarkan kemampuan. Kalau Anda mampu 5, Tuhan kasih 5. Kalau Anda mampu 2, Tuhan kasih 2. Tapi kalau Anda mampunya cuma 1, Tuhan kasih 1. Jangan iri sama yang 5, jangan iri sama 2. Karena Tuhan memberkati kita, mempercayakan berkat kepada kita berdasarkan kapasitas kita, kemampuan kita. Kalau kepada yang 1 diberikan 5, dia gak kuat, dia gak mampu, hancur, saudara. Betul gak? Maka dari itu kita bersyukur untuk kapasitas yang Tuhan berikan. Dan kita bisa memperbesar kapasitas hidup kita. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Jalan keluar, solusi Tuhan berikan. Akhirnya wanita itu bisa jual minyaknya. Dan kemudian mendapat uang. Dia bisa membayar hutangnya. Dan dia bisa hidup tenang dengan sisanya. Amin, saudara. Dari jalan keluar dari masalah kita, yang pertama ubah perspektifmu. Yang kedua searching, lihat ada aset apa
yang Tuhan invest dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, perbesar kapasitas hidup kita. Maka kau akan melihat pertolongan Tuhan, jalan keluar, kemenangan Tuhan berikan. Bagi wanita janda ini masalahnya keuangan, betul nggak? Dan akhirnya diberkati, dia bisa bayar hutang, tak ada sisanya. Dia hidup dengan damai dan tenang bersama kedua anaknya. Anaknya nggak jadi budak kok saudara, betul kan? Tuhan baik, Tuhan bisa tolong kita. Jangan frustrasi, jangan depresi, jangan stres dengan keadaan yang sedang kau alami. Percaya ada jalan keluar, percaya ada solusi. Memang kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan jawaban bagi setiap kita. Ingat, bahkan sebelum soal diberikan, jawaban sudah disiapkan. Sebelum masalah kau alami, Tuhan sudah siapkan solusinya bagi setiap kita. Amin. Mau praktek saudara? Dan percaya kau akan melihat kemenangan, kelegaan, dan jalan keluar Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran yang mencelikkan mata rohani kami, yang membuka pikiran kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mulai hari ini kami ubah perspektif kami. Kami melihat bukan dari sudut manusia, tapi dari pandangan ilahi, bahwa ada Tuhan sedang bekerja di balik semua pergumulan kami. Dan kami mau searching, kami mau melihat segala berkat talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Imannya begitu hebat yang Tuhan sudah berikan, karuniakan kepada kami. Dan kami pakai itu untuk menjadi jawaban, solusi atas pergumulan yang kami alami. Dan hamba berdoa ya Bapa, perbesar kapasitas iman kami, perbesar kapasitas hati kami, perbesar kapasitas karakter kami, supaya kami boleh dipercayakan hal-hal yang semakin besar, yang semakin hebat, semakin luar biasa. Berkati setiap umat-Mu, apapun beban pergumulan mereka, aku percaya Tuhan tolong setiap kami. Saudara, saya nggak tahu beban masalah pergumulan yang sudah alami, tapi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Uralabasyandalalabatakalabasyandala. Indalalabatakalabasyandalabatakalabashanda. Indalabatakurabashandalabatakalabashanda. Hamba berdoa Roh Kudus lawat setiap saudara-saudaraku yang berbeban berat, setiap saudara-saudaraku yang dalam masalah, dalam pergumulan yang besar. Hamba berdoa Tuhan tolong setiap mereka. Dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan, ada solusi Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saudaraku, di akhir ibadah ini saya mengajak kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang hebat dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim, yang manis, yang erat dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau dihiburkan, engkau dikuatkan, engkau ditolong oleh Tuhan. Kau melihat berkat-berkat, jalan keluar, kemenangan Tuhan berikan dalam hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.